Hadirin yang dimuliakan Allah, belajar ini penting. Tidak satupun manusia itu diangkat derajatnya kecuali karena sebab ilmunya. Nah, ilmu itu berbarengan dengan akhlak. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah ini adalah orang yang senantiasa mencukupi dirinya untuk menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari demi memenuhi taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tanpa ilmu, kadang-kadang manusia itu bisa mau mendekat kepada Allah, mau berdoa kepada Allah, tapi hakikatnya tidak tahu diri bagaimana kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang 500 tahun bersujud kepada Allah, tapi sujudnya di kulit tikus yang dikeringkan. Kulit tikus dikeringkan, dijadikan sejadah. Maksudnya dengan harapan semacam itu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nafsu dan perasaannya semacam itu tidak dibenarkan, karena sebab aturan syariat itu ada pada diri Rasulullah SAW yang digulirkan kepada kita. Jadi Allah SWT, Rasulullah menyatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Jadilah kalian semuanya, tidak satupun yang dikecualikan. Semua orang Islam itu wajib belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu semuanya menjadi orang yang alim. Tidak nunggu Habib yang alim. Wajib semua itu alim. Ya. Makanya orang alim itu dijadikan sebagai tolak ukur bagi pencerahan kepada umat. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Oleh karena itu ulama itu harus pintar. Benar-benar pintar dan membawa umat kepada jalan yang benar. Nah, di sana wajib kamu. Kalaupun misalkan kamu bukan ahli dakwah, minimal kepada diri sendiri. Artinya kalau sudah wajib alim, berarti bawa dirimu sendiri dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, menekuni pelajaran-pelajaran atau firman-firman Allah untuk dipelajari, untuk dikaji, untuk diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Apapun saja yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya, semuanya itu pedoman hidup bagi kita. Untuk diri sendiri kalau sudah bagus, barulah bisa dimanfaatkan kepada keluarga yang lain. Artinya orang yang belajar itu wajib hukumnya. Jangan belajar umum dulu. Belajar apa? Belajar agama. Kalau sudah belajar agama, yang umum itu bisa dijangkau lebih mudah. Bahkan sekarang UI, Universitas Indonesia, UGM, ataupun Institut Surabaya, ya, Teknologi Surabaya, ITS, itu memberikan apa? Memberikan dispensasi ataupun apa? Hah? Dispensasi untuk gratis belajar di kedokteran ataupun di teknik bagi orang yang hafal Quran. Orang yang hafal Quran itu kan didikannya Allah. Orang yang sudah hafal Quran itu biasanya cerdasnya melebihi daripada profesor-profesor yang tidak belajar Al-Quran. Walaupun dia belajar tentang masalah sains dan teknologi, kalah dengan orang yang hafal Quran. Karena hafal Quran itu tumbuh daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah masuk itu ilmu Al-Quran, maka ilmu umum itu menjadi mudah untuk dipelajari dan dimengerti. Oleh karena itu Al-Quran baca dulu. Iqra pertama kali kepada Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau orang mau pintar itu harus baca. Profesi baca itu biasanya ada pada pendidikan. Baik itu pendidikan agama ataupun pendidikan umum. Yang penting sekolah, yang penting mondok pesantren. Sehingga di sana pembelajarannya itu bisa manfaat kepada santri dan santriwatinya. Itu.
Jadi yang dipelajari agama dulu, baru kalau sudah tahu belajar itu umum, itu lebih mudah. Dan di mana saja universitas sekarang mengharap santri-santri yang murid-murid dari SMA itu yang masuk ke universitas, kalau dia hafal Al-Quran, diprioritaskan masuk. Di polisi, di tentara itu biasanya tentara itu kan harus begini, tidak. Posisi orang yang hafal Quran bagi tentara langsung masuk, polisi juga masuk. Karena yang diharapkan di komando militer itu atau di kepolisian itu mengharap supaya polisi itu tidak perlu mengundang ulama-ulama yang lain, karena di tubuh polisi dan tentara itu ada ulamanya, itu maksudnya. Makanya kamu dimudahkan oleh pemerintah ini kalau misalkan anak-anak kita hafal Al-Quran. Jadi artinya anak-anak kita itu masih kecil itu sudah diantar kepada pondok pesantren untuk bisa menghafal Quran. Dan sekarang itu banyak pondok pesantren yang 7 tahun sudah hafal Quran, 9 tahun sudah hafal Quran, 15 tahun sudah hafal Quran. Dari sana barulah ke jenjang umum. Itu lebih mudah pembelajarannya, lebih cerdas daripada orang yang tidak menghafal Quran. Nah, ini alhamdulillah yang berangkat di Hadramut itu, di Hadramut umur 7 tahun itu anak-anak sudah hafal Quran. 7 tahun hafal Quran. Jadi di TK itu lulus TK sudah hafal Quran. Kenapa? Karena di orang Hadramut itu kalau sudah ada perkawinan laki perempuan, itu sebelum berkumpul 7 tahun sudah dibacakan Al-Quran. Baca Quran untuk apa? Efeknya kepada janin itu tadi. Jadi berkumpul itu 7 hari. Sekarang nikah 7 hari baru bisa berkumpul. Kenapa? Laki-laki dan perempuannya itu, suami istri itu sudah diwajibkan membaca Al-Quran siang malam selama 7 hari. Nah, ketika itu berkumpul, ya jadi nutfah, jadi sampai jadi anak dan bayi keluar, ya itu 7 tahun sudah hafal Quran. Karena dibiasakan di perutnya dibaca Quran sama ibunya, sama ayahnya dibaca Quran. Ya keluar sudah terdengar Al-Quran. Karena bayi itu kalau diperdengarkan Al-Quran sensitif, dia mendengar. Ketika keluar itu cepat menghafal Quran. Dan di sana guru-gurunya semuanya hafal Quran. Jadi anak-anak yang di sana itu di TK sudah keluar dari TK sudah hafal Quran. Kalau sudah SD keluar itu kutubus sittah sudah hafal. Ya, kalau kita di Hadramut itu seakan-akan jadi bukan jadi ulama, jadi anak SD lagi. Jadi sudah sudah bukan levelnya. Mungkin di sini ya bisa luar biasa, tapi kalau di sana tidak ada artinya. Dari saking banyaknya seperti jamur atau seperti rumput yang ada di Indonesia, orang-orang yang di Hadramut itu. Yaitu karena sebab dibudayakan hafal Quran dan kitab-kitab hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana kehidupannya hanya sholat, ya, terus ke kuburan, memberikan ziarah ke kuburan, mendoakan orang-orang yang meninggal dunia, bahkan dengan ziarah itu, ya, malah mendapatkan barakah daripada orang yang diziarahi. Ya, ini tiap minggu, tiap Jumat mesti ada ke Zambal lihat Jadi Habib di Hadramut sudah melihat sana. Jadi situasi dan kondisi daripada pembelajaran dan praktek-praktek ubudiyah dan muamalah terhadap sesama itu langsung diaplikasikan. Jadi mudahnya ilmu dan amal bareng. Makanya kalau sudah punya ilmu dulu, kun aliman, jadilah kamu alim, nanti bisa mengaplikasikan, berbuat sesuatu ibadah dan ubudiyah terhadap manusia, muamalah terhadap manusia itu baik, tidak perlu diajari. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua, ya, bagaimana kita menghormat keluarga ataupun istri ataupun anak ataupun tetangga, itu tidak perlu dipelajari lagi. Karena membawa akhlak dan ilmu di sana. Jadi langsung praktek. Jadi kalau sudah pulang, insya Allah anak-anak Hadramut itu yang pulang di Hadramut, insya Allah ilmunya sudah dengan akhlakul karimah. Itu yang memang ditanamkan. Yang diajarkan tentang masalah agama, tentang masalah bagaimana kita ibadah kepada Allah dan bermuamalah terhadap manusia. Tidak menyinggung-nyinggung masalah yang lainnya, ini tidak ada. Masalah akidah itu tidak mikirkan yang lainnya.
Pokoknya fokus. Inilah pelajarannya Allah, inilah pelajaran Rasulullah dan akhlaknya Rasulullah. Masalah yang lain itu yang tidak bersesuaian dengan kita, itu tidak mengurus. Yang penting ini pelajaran saya, ini yang harus diamalkan. Nah itu buah hasilnya daripada orang yang belajar di Hadramut tadi. Ini kun aliman, muta'alliman, atau jadilah kamu pelajar. Jadi kalau orang alim itu biasanya tadi belajar dulu baru alim. Ya, tetapi kenapa dikatakan sama Allah, sama Nabi Muhammad, kun aliman? Jadilah kamu orang alim. Sebenarnya kan harus jadilah kamu orang yang pelajar. Habis pelajar barulah alim. Tapi ini alim dulu. Maksudnya target alim dulu. Jadi targetnya apa? Saya belajar untuk jadi orang alim. Ya, itu. Jadi belajar. Jadi belajar ini harus sabar. Karena belajar itu perlu hafal, ya, perlu mengerahkan dirinya, perlu mengerahkan uangnya, perlu mengerahkan semuanya. Bahkan di Hadramut itu kalau belajar 20 jam, saudara. Jadi tidurnya malam itu 2 jam saja, siangnya 2 jam. Belajarnya 20 jam. Jadi habis belajar di sini sudah enak-enak, sudah ngantuk, kita pindah ke sana. Habis pindah segera boleh. Bukan suruh makan, bukan suruh minum, tapi belajar lagi. Habis sudah ngantuk di sana, belajar pindah lagi 2 jam. Jadi makannya betul 3 kali. Walaupun makan ya itu bergizi juga dengan kambingnya, dengan gizi pokoknya. Ya, bukan dengan tempe, ya enggak. Kalau tempe tahu mungkin ngantuk kita. Ya enggak. Jadi itu termasuk salah satu daripada pembelajaran yang ada di Hadramut. Ya Habib, alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT karena di Indonesia itu sudah banyak fokus belajar di Hadramut karena hasilnya nyata. Ya, hasilnya nyata. Dan bagi keluarga yang membawa orang tuanya itu membawa anaknya ke Hadramut, pulangnya itu tidak kecewa. Walaupun mahal harganya, pendidikannya, tetapi tidak kecewa pulangnya karena anak ini pasti membawa barakah daripada ilmu yang didapat di Hadramut. Karena guru-gurunya itu memang orang-orang yang alim, allama, dan juga kesalehan yang ada pada diri mereka sehingga bisa dicontoh, diteladani oleh murid-muridnya secara langsung. Itu kun aliman aw muta'alliman. Nah, kalau sudah belajar, fokus kepada pembelajaran. Nah, yang pertama orang yang belajar itu ciri-cirinya yang pertama harus menulis, membaca, mendengar, menelaah, menyimpulkan. Itu proses. Kalau ini proses ini dipakai, insya Allah anak itu menjadi lebih bersemangat. Ingat, menulis, membaca, mendengar, menyimpulkan, dan menelaah metode yang diajarkan oleh guru-guru kita. Itu langsung. Nah, ditambah untuk lebih tinggi daripada kalimat ini, 5 ini, menghafal pelajaran. Kalau menelaah itu kecerdasan, tapi kalau menghafal kepintaran. Orang yang pintar di dalam menyampaikan metode-metode pembelajaran atau khutbah ataupun ceramah itu karena sebab metodenya penelaah para pembelajarnya itu bagus. Makanya konsep ini perlu dibawa untuk semua kita yang hadir ini. Jadi kan pembelajaran. Nah, ini proses pelajar atau mustami'an. Jadilah kamu orang yang mendengar nasihat. Nah seperti ini, Beb kalau belajar gimana, Beb saya sudah tua, Beb, baru dengar, baru ngerti bahwa ilmu agama itu sangat penting, ilmu ibadah itu sangat penting, tapi sekarang sudah tidak sanggup saya belajar. Nah, mendengar semacam ini, itu membuahkan cinta kepada Allah, membawa cinta kepada Rasulullah, sehingga ingin menjadikan diri ini setiap ada pendidikan atau pembelajaran atau pengajian dia ingin hadir. Itu proses daripada mendengar. Jadi mendengar seperti ini sudah pahalanya luar biasa. Bahkan kita 1 jam duduk di sini sama dengan pahalanya sholat tahajud 1000 rakaat katanya Nabi. Karena sebab apa? Mendengar. Jadi dengan mendengar ini ingin menjadi orang yang baik, ingin berubah, ingin menjadi orang yang taat, ingin jadi orang yang saleh, ingin mencintai orang yang saleh. Itu gara-gara mendengar. Makanya mendengar itu jangan sembarang mendengar. Asal ada suara didengar.
jangan dangdutan yang hanya didengar. Ada jajabongan yang hanya didengar atau disko-diskoan yang didengar. Tetapi yang didengar itu adalah nasihat-nasihat, pengajian-pengajian, tilawatul Quran dan selawat-selawat kepada Nabi. Itu dapat mempengaruhi hati supaya hati ini menjadi tambah kesuciannya. Nah itu. Au muhibban. Yang keempat, ataulah jadilah kamu orang yang cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ahli Nabi, cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, as-salafun as-salihin sampai sekarang dan sampai akan datang. Bila mana ada penyeruan-penyeruan kepada kalian semuanya tentang kebaikan dan penyembahan kepada Allah, duduk kamu bersama mereka. Karena di sana ada syafaat Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Fala takun khamisan, dan jangan kamu menjadi orang yang kelima. Siapa yang kelima? Tidak menjadi orang alim, tidak menjadi orang pelajar, tidak menjadi orang yang mendengar, tidak menjadi orang yang cinta kepada ulama. Fatahlik, kamu celaka. Nah, karena itu target hidup kita haruslah alim. Untuk alim bermanfaat kepada diri sendiri, kalau bisa bermanfaat kepada diri sendiri, bawa istri kita, bawa keluarga kita, bawa saudara-saudara kita, tetangga dekat kita, dan bahkan bagi mereka yang mau tausiah-tausiah kita, perdengarkan dengan cara-cara yang baik. Ini yang dihadapkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, supaya kita menjadi orang yang alim. Nah, ini yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah meninggikan derajat kamu karena sebab kepercayaan kamu yang tanpa ragu dalam menyikapi ilmu Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman ini penting. Tanpa iman ini pintu untuk menerima ilmu Allah dengan iman. Kalau sudah beriman, kamu diangkat derajatnya karena kamu bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu, ya. Dan orang yang mencari ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Tinggi derajatnya. Derajat itu harus tegak, tinggi. Sama dengan ada orang di ini ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa kalau kamu duduk di majelis, hendaknya kamu itu ya jangan berdempet-dempetan. Tetapi lapangkanlah dudukmu itu sehingga tidak sempit-sempitan. Ada di Masjid Kufah itu dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, orang yang duduk itu dempet-dempetan. Kenapa? Tempatnya kecil, dempet-dempetan wajar. Kenapa? Selak. Dan Rasulullah, ayo kamu jangan selaan, pelapang, ya, pelapang. Ketika kamu lapang, Allah akan melapangkan rezeki kamu. Makanya di majlis itu jangan sempit-sempitan. Kadang-kadang gini nih, lihat di sini, kakinya Habib. Di sini gini. Orang sakit ini enggak. Jangan seperti ini dalam duduk. Iya. Dan janganlah kamu itu duduk ya. Apa namanya? Ada orang di sana karena situ sempit, ya sempit tempat. Akhirnya Rasulullah SAW itu menyuruh orang yang di dekatnya Nabi Muhammad SAW itu bangkit dan memberikan tempat kepada orang yang datang, karena tempat orang yang datang ini orang yang dimuliakan oleh baginda Muhammad SAW karena ikut perang di Badar. Akhirnya dipersilakan Rasulullah untuk duduk di sini, di sebelahnya Rasulullah. Terus yang duduk datang duluan disuruh pergi sama Rasulullah, disuruh pergi supaya diduduki orang yang dihormat sama Nabi Muhammad SAW karena berjihad di jalan Allah di perang Badar. Ya, nah itu kadang-kadang orang jangankan di zaman itu. Kita saja kalau misalkan kamu duduk pertama kali duduk di sini ya, lalu disuruh pergi, nyesel kamu enggak? Oh kenapa ya kok enggak adil? Rasulullah saja dibilang enggak adil waktu itu. Nah karena dibilang enggak adil Rasulullah SAW, akhirnya diturun ayat, jika ada orang yang dimuliakan itu atau kamu memuliakan. Seperti ini, misal andai kata ini Habib datang dari luar, kamu sudah duduk, ya, terus Habib duduknya di belakang. Kenapa? Karena misalkan duduknya sudah yang di depan itu sudah penuh semuanya. Tentunya Habib tidak dibolehkan sama masyarakat duduk di belakang. Kenapa? Karena memang bukan tempatnya. Oleh karena itu, tuan rumah itu ngambil, Habib, bukan di sini tempatnya Habib, di sini.
Nah, dipersilakan semacam itu aturan bahwa Allah SWT betul-betul mengangkat derajat orang yang alim. Jangan dibiarkan orang alim itu duduk di belakang. Ya, jangan kiainya taruh di belakang karena sebab datang belakangan. Ya, misalkan datang di belakangan duduk di belakang. Terus yang ceramah siapa? Yang di depan. Begitu. Makanya Allah mengangkat itu derajat orang-orang yang alim itu beberapa derajat di antara orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu kalah dengan ilmu. Karena iman itu harus memang dibekali dengan ilmu. Seperti orang beriman kepada Allah. Katanya Allah, aqimis shalah. Dirikan salat. Bagaimana caranya? Harus belajar. Makanya orang yang belajar menunggangi ilmu dengan iman itu tadi, maka orang yang beriman itu akan derajatnya tinggi karena sebab dia melaksanakan aktivitas ubudiyah terhadap Allah dengan ilmunya. Semacam itu. Makanya diangkat derajatnya beberapa derajat. Dan apabila kamu beriman, hendaknya kamu jangan sesak nafas. Kenapa ya saya di depan sudah duduk pertama kali datang kok disingkirkan taruh di belakang? Ya, jangan seperti itu. Justru katanya Allah SWT, berdiri kamu ketika disuruh berdiri sama Nabi. Kenapa? Karena Allah akan mengangkat derajat kamu itu. Berdiri. Orang yang berdiri itu orang yang tinggi derajatnya daripada duduk. Ya, mana mulia orang yang berdiri dan orang yang duduk. Ayo. Orang berdiri, orang duduk sama rata. Ya, kalau duduk sama kita duduk, ya kalau berdiri sama tinggi. Nah itu, kalau kamu duduk, disuruh berdiri, pergi kamu sana. Itu ada orang menduduk sini. Kamu pergi, akan berdiri, suruh angkat dirimu. Apa maksudnya? Kalau kamu mau akan diangkat derajatnya, bukan kamu dihina, katanya Nabi. Katanya Allah itu dibela. Kalau kamu ikut Nabi. Kalau kamu tidak ikut Nabi, saya sudah duduk di sini, disuruh pindah sama Habib. Marah-marah. Tidak usah marah, katanya Nabi. Karena Allah ingin mengangkat derajat kamu. Pergi kamu kalau disuruh pergi oleh Nabi. Kenapa? Karena Allah ingin mengangkat derajat kamu. Coba sama perbandingannya. Misalkan kita duduk di bus misalkan, mau ke Surabaya. Ketika duduk full sudah, tidak tahunya supir itu ada penumpang. Ya, ngitop, langsung berhenti dinaikkan. Ternyata tidak ada tempat duduk kecuali kita duduk sudah tempat masing-masing. Tidak tahunya yang datang itu ibu-ibu gendong anak. Tua sudah, toleh, tidak ada tempat duduk. Ya, jika kamu bangun dari tempat dudukmu dan mengantarkan ibu itu duduk di tempat kamu, berarti Allah akan mengangkat derajat kamu. Kamu tidak tahu. Tapi orang yang tidak punya ilmu, biar dah sampai datang duluan, sampai orang lain. Nah, orang yang lain yang angkat itu, angkat duduknya lalu dimasukkan ibu ini, Bu silakan duduk di sini biar saya berdiri karena saya lebih muda daripada ibu. Nah itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan duduk kita sama-sama di bus misalkan, lalu ada ibu-ibu tapi ada tempat di tengah, kita geser. Geser. Kalau kamu geser melapangkan tempat duduknya ibu itu yang tadi datang, berarti Allah akan melapangkan rezeki kamu. Allah akan melapangkan dengan apa? Dengan rahmat yang Allah berikan kepada kamu. Karena kamu melapangkan orang yang tidak punya tempat duduk, dilapangkan oleh kamu sekalian. Oleh karena itu, ilmu itu sangat penting. Tanpa belajar kamu tidak tahu. Kenapa? Ini posisinya dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Tentang masalah majlis saja diperhatikan. Tentang masalah kamu artinya istinja diperhatikan. Kamu apa saja di Islam itu ada. Dan Al-Quran dan hadis itu telah menjelaskan secara sempurna. Oleh karena itu, udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam kamu secara sempurna, jangan tanggung-tanggung. Kalau jangan tanggung-tanggung, berarti harus alim, harus pintar. Nah, kalaupun kamu tidak pintar, duduk dengan orang pintar sama. Seperti Habib di sini tidak mengajar atau menyampaikan tausiah. Sama ini Habib nih yang supirnya, kamu tinggal duduk di base-nya. Habib lah menjelak itu pikiran macam-macam supaya bagaimana kamu selamat. Kalau kamu misalkan gerah, AC-nya dibuka. Kalau misalkan tidak ada AC-nya, dibuka karenanya. Semua itu urusan supir. Supir ini berat. Jangan dianggap ulama itu tidak berat, saudara. Paling berat tuh hidup di dalam kehidupan masyarakat itu adalah ulama.
Karena ulama itu warasatul anbiya, Nabi Muhammad itu susah, maka ulama juga susah. Dianggapnya ulama itu tidak susah? Susah. Tapi karena tahu pahalanya, tahu kedudukannya untuk membela Rasulullah dan Allah SWT di dalam menyampaikan risalah dan dakwahnya, maka ulama itu memangku jabatan itu. Tapi hakikatnya kalau tidak, bagaikan kita membawa bara api. Ketika bara api itu diambil, panas, ketika dia dibuang, mati. Ya, itu ulama. Jadi ulama itu yang betul-betul mengangkat ini ilmu untuk disampaikan, yang baik itu baik untuk diikuti, yang salah itu salah untuk dihindari, dan itu posisinya sangat berat bagi ulama. Dan yang memperhatikan tidak lain kecuali ulama. Oleh karena itu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, itu karena sebab berat. Ketahui berat, orang belajar itu berat, orang alim itu berat, orang wali itu berat, presiden itu berat. Kalau berat itu kebiasaannya, kalau mau diambil itu posisi harus bertanggung jawab. Mau dicaci maki, mau dihina, mau di apa saja, siap itu. Kenapa? Karena memang Allah SWT itu akan mengangkat derajat manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan ilmunya. Mudah-mudahan ya, ini Rehan betul-betul sudah belajar di Indonesia. Ini akan memperdalam lagi ilmu di Hadramaut. Mudah-mudahan Allah betul-betul menyempurnakan ilmunya, dan mudah-mudahan akan membawa barakah daripada ilmu dan menjadikan anak ini anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tua dan menjadi ulama amin dan salihin, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.